Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semuanya teman-teman? Semoga dalam kondisi yang sehat gitu ya. Dan video kali ini saya mau bahas mengenai persiapan akhir dan awal tahun 2025. Siap-siap window dressing. Window dressing itu seasonal, bukan sebuah kepastian. Namanya juga window dressing gitu ya. Di akhir tahun diidentikan dengan big money yang coba mempercantik portfolio. Belakangan ini saya nggak lihat window dressing itu terlalu menarik sejak setelah pandemi ya, mungkin karena cara mainnya ganti ya, whatever. Saya nggak terlalu melihat ini sebagai sesuatu yang penting dan benar-benar sebuah kepastian. Jelas di market itu nggak ada kepastian teman-teman ya. So disclaimer on dulu, konten ini bukan ajakan jual beli dan tidak ada niat saya untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. Window dressing is coming. Mungkin ya, mungkin enggak, saya nggak terlalu concern di sana. Yang penting mengatur posisi bahwa saham-saham yang saya pegang adalah saham-saham yang bagus, yang punya potensi untuk naik karena saya punya di harga yang bagus. Sehingga ketika mau itu window dressing, mau itu January effect, berharap saham-saham yang saya punya ini memberikan return yang bagus dan hijau royo-royo hijau tebel gitu ya. So, bagaimana kondisinya? Kita akan bahas mulai dari IHSG-nya dulu. IHSG-nya sudah all time high, maka wajar banget kalau misalnya IHSG-nya turun gitu ya. Koreksi. Tapi yang menjadi catatan adalah inflow dari foreign itu bagus. Kuartal 3 dibandingkan dengan 6 bulan pertama 2024, menurut saya kuartal 3 ini bagus. Tetapi gitu ya, kalau misalkan ada koreksi, kita nggak perlu langsung panik atau gimana-gimana. Justru kita ngelihatnya adalah bahwa market itu selalu ngasih kesempatan teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah all time high, teman-teman bingung mau masuk di BBRI saat 6.000 takut misalnya ya. Ya inilah kesempatannya gitu ya. Nggak semurah 4.200 tapi BBRI 5.000. So tengah-tengah tinggal kita mencari titik entry yang bagus dan strategi pembeliannya seperti apa. Jadi jangan terlalu FOMO ketika melihat sebuah saham dalam kondisi yang seperti ini. Dan jujur aja sebenarnya dalam kondisi seperti sekarang ini, saham-saham yang benar-benar masih under value dan menarik itu sudah mulai makin berkurang ya, makin berkurang pilihannya. Yang menjadi catatan terakhir adalah harga-harga komoditas tuh mulai bangkit, khususnya belakangan ini CPO, kemudian kalau melihat batu bara juga mulai naik merangkak. Jadi IHSG topangan dari sektor ekonomi banking bagus, dari komoditas juga cukup menarik. Oke, sektor pertama yang menjadi persiapan menghadapi akhir tahun dan awal tahun 2025 adalah banking. Kenapa? Karena suku bunga akhirnya mulai diturunkan ya bulan lalu, dan bulan Oktober ini tetap ditahan, tapi rasanya akhir tahun atau awal tahun 2025 ada kemungkinan suku bunga akan diturunkan lagi. Kalau suku bunga diturunkan, khususnya yang di US, maka money-nya itu, uangnya akan pindah ke emerging market, Indonesia salah satunya gitu ya. Kenapa pindah ke sini ya? Karena bunga bond yield dari US-nya sudah nggak segede sebelumnya gitu ya. Mereka pindah mencari alternatif yang lebih menarik gitu ya. Jadi sektor pertama yang menjadi persiapan untuk windress katanya, ataupun persiapan January effect, adalah sektor banking. Saya melihat banking kalau teman-teman dapat harga yang bagus gitu ya, BBRI, BBNI, BBMRI, BBCA, BRIS ya, BSI Syariah, menurut saya hold aja. Ya, hold aja. Apalagi kalau kalian dapat harga yang bagus ketika market sedang koreksi-koreksinya. Jadi beruntunglah kita yang sudah cicil-cicil beli saat itu. Mudah-mudahan nggak ingin ada average up lagi di harga sekarang gitu ya. Nggak usah average up dulu. Kalau sudah full posisi sudah bagus. Selain dari bank-bank besar yang ini gitu ya, ada satu bank yang ketinggalan, yaitu BTPS. Menurut saya tantangannya masih sama seputar kondisi ekonomi, tantangan tentang pinjol, judol, kemudian statistik mengenai masyarakat ekonomi menengah yang katanya menurun. Jadi itu challenge-nya cukup kritikal buat BTPS gitu ya. Sementara bank-bank yang lain sudah mulai kelihatan recovery-nya, NPL sudah mulai ada recover. So tanda-tanda yang cukup bagus buat sektor-sektor ini ke depan ya, emiten-emiten tadi. Plus emiten-emiten bank besar ini itu punya GCG yang bagus, jadi fine aja teman-teman beli dan hold. Yang saya suka dari emiten-emiten ini adalah, ini tuh buat saya tuh kayak easy choice gitu loh. Pilihan yang mudah teman-teman ya. Dapat BBRI, terus kalian proyeksikan setahun 2 tahun dapat return 30-40% di luar dividen. Menurut saya itu sudah beat berapa kali dari harga dividen sih gitu ya. Nggak usah mikir yang beggar-beggar dulu. Ada beberapa emiten yang menawarkan opportunity seperti ini. Buat saya itu sudah make sense untuk kita ambil posisi di sana gitu ya. Jadi saya kalau mengambil decision investasi itu nggak harus yang
potensi returnnya bagger gitu. Ada beberapa teman saya yang sukanya harus bagger, jadi dia nggak mau emitennya 30%, 40%. Saya sih nggak ya, saya sih 30-40% itu sudah sekian kali lipat dari deposito, so itu sangat menarik dan beat the tadi ya, return yang low risk. Padahal emiten yang kita pegang itu emiten yang low risk gitu. Jadi apa bedanya dari sisi risiko ya gitu ya? Hanya masalah instrumen volatility-nya saja. Yang kedua, sektor poultry. Poultry kita pernah bahas, Cepin pernah, JPFA juga pernah. JPFA malah lebih sering beberapa kali. Kalau teman-teman dapat JPFA di harga yang bagus di JPFA tuh di under 1.500, hold aja gitu ya. Harga sekarang belum naik banyak. Kecuali teman-teman angkatan 1.200. Nah, ini udah cukup lama nih, angkatan 1.200, 1.100 ya. Masih jauh, mudah-mudahan ganti kepala jadi 2.500-an. 2.200 sampai 2.500 gitu ya. Menariknya sektor poultry itu adalah teman-teman nggak gitu ya. 2025 lebarannya itu makin kesini, makin deket, dan starting Ramadannya itu mulai dari kuartal 1 2025. Bayangin akhir tahun permintaan terhadap poultry itu biasanya naik, lanjut ke Januari, sudah masuk ke Ramadan setelahnya. Jadi saya ngelihat ini kayak nyambung dan bisa jadi story yang bagus untuk meningkatkan kinerja momentumnya si JPFA ataupun Cepin dan teman-temannya gitu ya. Jadi saya ngelihat ini bagus, dan kalau proyeksi kinerjanya sesuai dengan harapan, saya rasa sih JPFA ganti kepala terbuka lebar sih, 2.200 sampai 2.500. Sektor ketiga pilihannya banyak gitu ya. Kita juga sudah sering bahas saham-saham ini. Pertama, emas gitu ya. Emas kalau pilihan di saya paling suka dengan Antam. Sebenarnya bukan karena dominan emasnya, tapi karena proksinya dia antara emas dan komoditas lain termasuk nikel di dalamnya. Targetnya cukup panjang untuk Antam di 2.500, saya set targetnya di sana. Semoga sih dalam perjalanannya nggak ketemu GCG yang jelek gitu ya, yang beberapa kali sempat menghampiri Antam. Harga sekarang menurut saya belum naik jauh. Kalian jangan compare dengan BRMS, dengan PSAB yang sama-sama emas gitu ya, karena beda banget story-nya. So untuk Antam, average up masih oke untuk saat ini. Komod selanjutnya adalah Inco dengan nikelnya gitu ya. Sudah pernah kita bahas juga. Menurut saya Inco dengan nikelnya itu, atau NCKL atau MBMA kalau teman-teman pegang emiten nikel, sama seperti komoditas lainnya lah ya, dia butuh harga komoditasnya naik gitu ya. Masalahnya harga komoditas nikel belum kemana-mana. Kalau bisa naik ke atas 19.000 atau lebih dari 20.000 itu bagus banget. Masalahnya banyak yang ngelihatnya secara jangka pendek ya. Saya coba ngajak teman-teman untuk ngelihat versi yang sedikit lebih panjang. Singhan dari Tiongkok itu investasi gede banget ya. Dia investasi bangun smelter bersama Harum, bersama NCKL yang sedang bangun smelter, MBMA juga. So, bisnis yang sedemikian besar, capex-nya, modalnya, masa sih bisnisnya nggak cemerlang gitu ya. Saya rasa sudah banyak studi yang mengatakan hal ini, dan saya cukup mempercayai studi tersebut. So, buat saya sih nikel itu story-nya bakal panjang, cuman memang sekarang ini sentimen terhadap harga komoditasnya itu masih belum ada. Kita nggak timing market, oke? Kita nggak timing market. Jadi kalau kita sekarang sedang cicil-cicil, maintain buy buat saya oke. Dan target dari Inco ini karena kita cicil-cicil ya, pasti kita harapannya di atas 50% gitu ya. Di harga sekarang Inco 4.000, 6.000, 7.000 sih menurut saya targetnya cukup fair buat Inco. Lalu ada emiten batu bara ya teman-teman ya. Kalau emiten batu bara itu emiten-emiten di sini ya, PTBA, ITMG, Adaro, kalau teman-teman pegang, hold saja, jadiin mesin dividen, kecuali Adaro yang mau jual Adaro andalan Indonesia. Dengan Adaro menjual ini, maka labanya kan berkurang jauh banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa ragu, nggak pasti dengan seperti apa bisnisnya Adaro pasca spin-off, terus kalian mau taking profit, ya menurut saya sih fair-fair aja gitu ya. Ketimbang kalian tunggu dividennya, dividen Adaro tahun 2025 yang pasti jumbo banget gitu ya, karena mereka spin-off Adaro andalan Indonesia, maka biasanya kecuali Adaro menemukan mesin revenue yang sama kuatnya seperti Adaro andalan, mungkin gitu ya, mungkin setelahnya Adaro agak sedikit butuh waktu untuk mengembalikan earning di level yang sama dengan ketika masih memiliki Adaro andalan Indonesia dengan pertambangan batu baranya. Komoditas ada apa lagi? Ada Pegas dengan gasnya gitu ya. Pegas ini juga saham yang lemot ya kalau teman-teman ngikutin pertama kali dibahas di harga 1.100, 1.200 dan sekarang 1.600. Pegas kendalanya adalah faktor dukungan pemerintah, oke?
Saya berharap dengan adanya pemerintahan baru tuh lebih punya concern untuk win-win solution ya. Artinya kalau pegas itu selalu ditahan untuk menaikkan harga gas industri, semoga di pemerintahan yang baru punya solusi lain sehingga harga gas jual industrinya pegas tuh bisa naik. Kalau harga jual industrinya naik, revenue-nya naik, laba bersihnya bisa naik. Saya sih cukup optimis pegas itu bisa ganti kepala ya, 2.200-an. Harga sekarang pegas masih maintain buy, cocok-cocok aja sih. Setelah gas ada minyak. Kalau minyak ini Elsa juga sudah lama nangkring di portfolio. Buat teman-teman yang sudah nggak sabar untuk taking profit di harga sekarang, sayang sih nanggung gitu ya. Better kalau kalian mau deket-deket 600, 550, 560, tunggu-tunggu aja di arah sana karena kinerjanya tuh 2024 ini bagus gitu ya. Kuartal 1 cakep, kuartal 2 juga cakep. Cuman kalau kalian mau kepikiran average up, jangan ya, sesuai dengan porsi yang ada aja. Itu Elsa. Lalu batu bara lagi ada Harum. Harum pernah kita bahas juga gitu ya. Yang menarik, Harum itu di 2024 sudah memasukkan revenue dari nikel. Kita tunggu setahun ke depan lagi ya, atau 1 semester 2025 seperti apa komposisi antara nikel dengan batu bara gitu ya. Karena kan targetnya manajemen kan pingin sama. Semoga juga harga batu baranya nggak terlalu longsor ya, sehingga kinerjanya itu benar-benar kelihatan fair gitu ya di komoditas yang range-nya itu secara komoditasnya harganya nggak jauh beda dari demand marketnya. Jadi kalau untuk Harum juga di harga sekarang menurut saya nggak perlu untuk average up dulu. Kemungkinan untuk turun lagi ke 1.400-an terbuka cukup lebar sih kalau untuk Harum ya. Terakhir komoditas tuh ada CPO ya. CPO kalau teman-teman tadi saya mention beberapa kali, kita hold ada yang 2 tahun, setahun lebih. CPO ini justru saya lagi banyak mendapatkan berkahnya karena baru 3 bulanan pegang CPO dan sekarang itu sudah capital gain-nya lumayan ya, sudah 35-40%. Waktu itu LSIP dibahas di harga 700-an gitu ya, dan sekarang sudah 1.100. Jadi termasuk cepat karena mungkin momentumnya bagus, kinerja juga lagi bagus. Saat kinerjanya rilis, harga sahamnya juga belum kemana-mana. Jadi LSIP, TAPG, let's see aja gitu ya, tunggu mereka. Kalau LSIP 1.400-an kayaknya dapat, TAPG juga sepertinya ganti kepala lah ya, jadi 1.000-an. Dua-duanya cukup bagus. Next, properti ya. Properti Ciputra, Pakuwon Jati, Bumi Serpong Damai, Summarecon bagus-bagus gitu ya. Bedakan dengan saham seperti PANI yang story-nya lagi kenceng banget, momentumnya lagi kenceng banget gitu ya, dengan Pak Aguan di dalamnya 9 naga. Di kompetitor lainnya yang juga bagus-bagus dari secara kinerja bisnis, Ciputra, Pakuwon, BSD, Summarecon ini menurut saya bagus-bagus gitu ya. Memang story-nya nggak sekuat dari PANI. Oke, tapi dengan adanya permintaan dengan adanya rencana penurunan suku bunga, permintaan terhadap properti itu diproyeksi bakal naik gitu ya. Sebenarnya saya ngelihat segmen properti itu sudah mulai membaik 2 tahun terakhir ini. Masalahnya adalah kekurangan sentimen. Sentimen itu dibutuhkan buat jadi bahan bakarnya si emiten-emiten ini gitu ya. Ketika dia disulut, dia bisa rally. Mudah-mudahan gitu ya, dengan story penurunan suku bunga yang akan berturut-turut bisa bikin sektor properti ini manggung, dan manggungnya lebih lama gitu ya. Targetnya cukup jauh, kayak BSD saya put 2.000, Summarecon Agung saya put 1.000. 5 gabungan dari beberapa sektor. Pertama adalah ASI, Astra Internasional gitu ya. Buat saya sama dengan banking sih. Saya kalau ketemu emiten yang besar, diversifikasinya bagus, low risk, buat saya sih saya nggak terlalu ragu untuk bisa kasih portofolio ini porsinya lebih banyak. Balik lagi tadi ya, saya nggak anggap remeh kalau saya dapat 30-40% dari emiten yang low risk. Buat saya ini deal gitu ya, deal lah kalau buat saya. So, maintain buy di harga sekarang masih oke untuk Astra Internasional. Lalu ada INKP. INKP ini juga seperti dengan komoditas lainnya, nggak ada hubungannya dengan pemilu-pemiluan ya. Kita udah ketemu beberapa kali case-nya ketika pemilu, yang katanya butuh kertas banyak, INKP ya segitu-segitu aja. So, ngaruhnya lebih ke harga komoditasnya. Mudah-mudahan kertas ngikutin batu bara, ngikutin gas, ngikutin minyak, ngikutin CPO yang sudah mulai berangsur-angsur naik pelan-pelan gitu ya. So, targetnya ke 11 ribuan, nggak ada average up dulu ya, average up club. Biarin aja di harga yang kalian punya sekarang, 7.500 sampai 8.000, menurut saya oke. Keempat ada Bird. Nah, Bird ini juga mirip dengan poultry saya ngelihatnya. Akhir tahun mobilitas naik, dilanjut dengan awal tahun yang lalu ada Ramadan, ada Lebaran, pulang kampung, Bird ada Big Bird dan lain sebagainya yang mendukung itu semua. So, saya ngelihatnya potensinya bagus untuk Bird. Kita tunggu satu tahun dari sekarang, ketemu sampai 1 semester tahun 2025.
Dalam periode itu sih saya cukup optimis BERT akan menyentuh 2.500 gitu ya, atau sekitar 25% dari harga sekarang. Kalau teman-teman pegang BERT dari 1.600, 1.700, hold aja, tapi nggak usah average up lagi gitu ya. Terakhir saya ambil di sektor telekomunikasi. Kalau teman-teman ragu dengan bisnisnya, ya mungkin kita agak berbeda pandangan dan it's okay. Buat saya sudah pernah jelaskan ketika bahas saham Telkom maupun Excel, Starlink bukan direct kompetitornya Telkom maupun Excel saat ini. Kecuali Starlink masuk di segmen mobile seluler, itu bisa jadi game changer yang bisa mendisrupsi Telkom, Excel, Indosat, dan lain-lain gitu ya. Karena tiba-tiba punya mobile seluler yang connect langsung dengan satelit. Tapi kalau Starlink itu tidak berinvestasi besar-besaran di Indonesia, kayaknya kok pemerintah agak aneh gitu ya. Membiarkan perusahaan-perusahaan yang sudah memberikan sumbangsi, menggerakkan ekonomi, tiba-tiba distrap begitu saja oleh perusahaan dari luar yang nggak ada kontribusi ekonomi langsung ke negara. Jadi ini menurut saya sih story-nya nggak sekejam itulah untuk emiten telekomunikasi. Telkom saya masih cukup yakin dapat 30%, saya rasa masih possible dari harga sekarang. Tapi kalau Excel dengan story merger dengan Friend ya, kalau terwujud, saya ngelihat bisa lebih panjang sih. 50%, 40% plus dari Excel, saya masih cukup confidence dengan story mergernya ini. Oke, itu dia teman-teman. Saya coba bahas singkat padat gitu ya, karena biar nggak terlalu lama video kali ini. Sebagai catatan akhir, saya sendiri nggak terlalu melihat window dressing itu harus datang atau gimana gitu. Ini hanya momentum seasonal saja. Datang syukur, memeriahkan situasi, bikin portofolio hijau. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting itu kita megang sahamnya saham bagus di harga yang bagus gitu ya. Dan kinerjanya bagus. Momennya datang, momentum seasonal seperti window dressing, January effect itu hanya mendongkrak apa ya? Animo market gitu ya, mendongkrak big money untuk bertransaksi. Selama saham yang kita pegang bagus, momentum apa aja bisa datang, ya mereka akan terapresiasi oleh market dengan sendirinya. Dan menurut saya dengan IHSG yang posisinya sekarang ini sudah mulai jarang saham-saham yang bisa ngasih return beggar-beggaran. So saya sendiri pun nggak terlalu harus ngambil saham yang beggar gitu ya, kecuali kalian tuh suka dengan saham-saham yang tipe kalian sedang berusaha turn around gitu ya, yang kadang-kadang bisa gagal story-nya. Itu sih teman-teman, mari kita doakan yang baik-baik karena hari Minggu besok ini tuh benar-benar pelantikan presiden. Saya menunggu banyak gebrakan ekonomi dari Pak Prabowo dan tim dan kementerian gemuknya gitu ya, sudah banyak dipanggil menteri-menteri datang. Mudah-mudahan bisa ngasih dampak yang signifikan buat ekonomi nasional dan bisa menggerakkan IHSG lebih gas lagi di tahun-tahun mendatang. Kalau teman-teman yang nanya, Spill Bang, sekarang posisi di market berapa persen dari portofolio? Saya sudah cukup besar. Saya 80% di stock market ya, jadi tinggal 15% cash untuk posisi nambah-nambah kalau ada momen yang bagus. Selebihnya saya cukup optimis bisa sesuai dengan harapan, mudah-mudahan, amin. Sampai ketemu guys di next video. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Kalau mau diskusi di kolom komentar, feel free. Dan habis ini bahas sama apa lagi, tulis juga di kolom komentar. God bless you guys, bye bye.